Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktawidya Ahmad Yani, NIM 1054211032117. Di sini saya akan mempraktikkan bantuan hidup dasar pada bayi maupun anak dengan indikasi bayi dan anak yang apnu ataupun terjadi sumbatan pada jalur nafas. Pertama-tama, sebelum kita lakukan hal tersebut, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama, ada manikin bayi. Kedua, ada balon pengisap. Kemudian ada amuhe, ada kateter pengisap. Kemudian ada pipa orofaring. Pipa orofaring ini kita gunakan pada bayi maupun anak. Setelah itu, kita juga menyiapkan handscoon. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan dulu. Setelah itu memakai handscoon. Setelah kita memakai handscoon, maka kita langsung mengevaluasi bayi ini secara aktif, di mana pertama-tama kita nilai alert atau kesadarannya, apakah bayi ini dalam keadaan sadar atau tidak. Yang kedua adalah verbal, jadi kita melihat respon verbal dari bayi ini dengan cara menepuk bayi ini dan memanggil namanya D. Setelah itu yang ketiga adalah pain atau nyeri, di mana kita merangsang dan melihat responnya ini dengan kita berikan rangsangan nyeri. Jadi rangsangan nyerinya itu kita bisa kasih di bagian glabella, kita tekan di bagian sternum ataupun di bagian jari-jarinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melihat apakah dia ini ada respon atau tidak, unrespon atau tidak. Setelah itu kita masuk ke metode SAFE, di mana SAFE itu adalah S itu adalah shout for helps, di mana kita meminta bantuan kepada orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, kita bisa menelpon call center, gunanya untuk mendatangkan bantuan. Tetapi pada saat kita telepon call center, jangan lupa kita beritahu tindakan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apabila kita berada di sarana kesehatan, kita bisa memencet code blue. Kemudian yang kedua adalah approach with care, di mana kita lakukan pendekatan dengan secara hati-hati, di mana kita membuka pakaiannya ini secara hati-hati, kemudian untuk membebaskan aliran nafasnya agar bayi ini atau anak ini tetap dalam posisi yang nyaman atau pernafasannya tetap terjaga. Yang kedua adalah kita memposisikan bayi atau anak ini dalam posisi inline. Gunanya adalah apabila terjadi cedera pada servikal, ini akan tidak terjadi komplikasi yang sangat berat untuk ditangani selanjutnya. Selanjutnya setelah itu, yang ketiga adalah free from danger, di mana kita membebaskan bayi maupun anak ini dalam keadaan yang berbahaya. Contohnya apabila ada suatu kebakaran, kita jauhkan dari api maupun asap. Yang kedua, kita letakkan bayi atau anak ini di atas bidang yang datar, rata dan juga keras. Yang terakhir adalah kita lakukan evaluation ABC, di mana kita mengevaluasi airway, breathing dan juga circulation. Pertama-tama kita lakukan evaluasi pada airway, di mana apabila bayi atau anak ini dia tidak mengalami cedera pada leher atau servikal, maka kita bisa lakukan head tilt maupun chin lift. Dengan cara kita menekan tangan satu kita menekan di bagian kepala, dan juga tangan satu kita ini dengan 3 jari kita angkat dagu ke atas. Setelah itu kita evaluasi dengan look, listen, and feel. Pertama kita look, apakah ada retraksi pada rongga dada, apakah ada pengembangan di bagian dada, dan juga kita lihat di bagian badannya apakah terjadi cyanosis atau tidak. Kemudian kita feel kemudian kita listen, kita dengarkan apakah ada suara merintih atau tidak, apakah ada suara pernafasan atau tidak. Setelah itu yang terakhir kita feel atau rasakan, apakah kita mendengar atau kita rasakan suara pernafasan
Setelah itu kita juga rasakan apakah ada suara gargling, di mana gargling itu berarti adanya sumbatan cairan pada saluran pernafasan. Apabila ada gargling, kita bisa lakukan penghisapan menggunakan bola penghisap. Setelah kita lakukan penghisapan dengan bola penghisap, apabila bayi masih dalam keadaan tidak bernafas, maka kita bisa lakukan bantuan pernafasan menggunakan mouth to mouth. Setelah itu, apabila ada peralatan di sekitar kita, bisa kita menggunakan amube dengan cara pertama-tama sungkup ini kita letakkan di atas hidung, menutupi hidung maupun dagu, jadi harus pas. Kemudian kita menggunakan metode C clamp, di mana tangan kita itu dalam bentuk C, dalam bentuk C, kita lingkarkan ke sungkup, dan untuk menahan sungkup ini agar tidak agar tetap dalam posisi yang tepat. Kemudian E itu kita letakkan di mandibula agar kepala pada bayi maupun anak ini dalam posisi yang stabil. Kemudian kita bisa pencet. Setelah itu, setelah kita pemberian pernafasan, bantuan pernafasan menggunakan amube, kita evaluasi lagi. Apabila tidak ada pernafasan secara spontan atau dadanya tidak mengembang, maka adanya suatu sumbatan benda padat pada bayi maupun anak ini. Selanjutnya kita memeriksa heart rate atau denyut jantung. Kita periksa pertama, kalau misalnya bayinya itu di bawah 1 tahun, kita memeriksa di bagian arteri brachialis maupun arteri femoralis. Kalau dia di atas 1 tahun, kita memeriksa di arteri karotis kiri maupun dari kanan. Setelah itu, apabila kita dapatkan heart rate-nya di bawah 60, maka bayi atau anak ini dia harus kita resusitasi atau kita lakukan tindakan RJP. Jadi tindakan RJP dilakukan apabila anak ini, dia bayi, maka kita bisa lakukan 2 teknik, yaitu pertama menggunakan 3 jari, 2 atau 3 jari. Kita posisikan di atas dada, di pertengahan dada, pertengahan bawah dada. Itu posisinya di bawah 2 papila mama. Jadi kita tarik garis khayal di antara kedua papila mama dan kita letakkan jari kita di atasnya, di bawahnya, Kemudian kita lakukan penekanan ke bawah. Apabila kita sudah dapat posisi yang tepat, dan jangan lupa tangan kita yang kiri itu kita posisikan di belakang pada bayi maupun anak. Lanjut, kita lakukan penekanan sedalam 4-5 cm dengan kecepatan 100 kali per menit dengan siklus 3:1, di mana kita lakukan 3 kali penekanan dan 1 kali kita lakukan pernafasan. Itu bisa kita lakukan selama 5 siklus. Selanjutnya saya akan melakukan teknik pembebasan sumbatan pada jalur nafas pada bayi maupun anak. Pertama-tama kita lakukan apabila anak ini jalur nafasnya tersumbat akibat lidahnya yang jatuh ke dalam, maka kita lakukan dengan memasukkan pipa orofaring. Pertama-tama kita ukur dulu pipa orofaring ini dari angulus sampai ke mandibula, dari ujung bibir ke angulus mandibula. Jadi kita ukur, apabila sudah pas, maka kita langsung masukkan ke dalam mulut. Jadi ingat, apabila umurnya itu di atas 8 tahun, kita usianya di bawah 8 tahun, kita bisa langsung masukkan. Apabila usianya di atas 8 tahun, kita lakukan menggunakan manuver rotasi, di mana kita masukkan dulu ke atas, setelah itu kita rotasikan dan kita dorong ke bawah. Itu untuk membebaskan jalan nafas pada anak. Selanjutnya kita lakukan pembebasan jalan nafas, yaitu jalan nafas yang tersumbat akibat benda padat. Kalau umurnya di bawah 2 tahun, jadi apabila umurnya di bawah 2 tahun, kita lakukan pembebasan jalan nafas dengan teknik back blow dan juga chest thrust. Kalau back blow, pertama posisi anak yang di bawah 2 tahun ini kita lakukan seperti ini, posisinya membelakangi kita. Kemudian kita bisa simpan atau kita fiksasi di atas paha
kita. Kemudian posisi kepala harus lebih rendah daripada bokong agar jalur nafasnya terbuka. Setelah itu kita lakukan pendorongan, kita push di bagian belakangnya sebanyak 5 kali. Itu adalah teknik back blow. Kemudian chest thrust. Chest thrust hampir sama dengan back blow, cuma chest thrust ini dia menghadap ke pemeriksa dan juga tetap posisi kepala lebih tinggi, lebih rendah daripada posisi bagian bokong. Kemudian kita lakukan penekanan di antara intermamilaris, kemudian kita lakukan penekanan sebanyak 5 kali. Setelah itu untuk anak di atas 2 tahun kita bisa melakukan 2 teknik, yaitu Heimlich maneuver dan juga back blow. Dimana pertama untuk Heimlich maneuver kita lakukan sama seperti tadi, cuma bedanya ini tetap membelakangi pada pemeriksa. Jadi anak ini di depan kita, kemudian kita simpan tangan kita itu di antara processus hypodeus dan juga abdomen. Kemudian kita hentakkan menggunakan ibu jari kita. Kita memberikan hentakan seperti itu. Setelah itu untuk teknik back blow pada anak di atas 2 tahun, apabila anaknya tinggi, kita bisa melakukannya dengan anak ini dia posisinya berdiri, kemudian kita di belakang, dan selanjutnya sama seperti tadi dia menunduk dan kita lakukan penumpukan di belakang. Apabila anaknya pendek, dia bisa dalam posisi berlutut, terus kita tepuk juga belakangnya sebanyak 5 kali. Apabila bayi atau anak ini dalam keadaan tidak sadar, kita lakukan dengan teknik kita mentelentangkan, kemudian kita searah dengan anak ini, kemudian kita hentakkan di bagian di bawah dadanya, di sternumnya sebanyak 5 kali. Baik, itulah tadi bantuan hidup dasar pada anak dan juga bayi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.